Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih. Pada hari ini Sabtu 6 Desember 2025 kita kembali pada renungan kita bersama. Dan mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam renungan kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan, syukur untuk setiap penyertaan-Mu dan juga pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya untuk istirahat malam yang boleh Kau izinkan untuk kami nikmati. Dan biarlah ketika kami juga boleh bangun di pagi hari ini dan menghirup nafas kehidupan yang masih Engkau izinkan, kami beroleh kekuatan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu juga menuntun dan membimbing kami untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, pada hari ini tema kita, judul renungan kita adalah Hiburkanlah Umatku. Bacaan Alkitab kita diambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat pertama sampai dengan 11 dan saya akan membacakan di ayat yang kedua A. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Dalam momen kedukaan, di rumah duka akan dilaksanakan kebaktian penghiburan selama beberapa hari berturut-turut hingga setelah pemakaman. Tujuannya adalah untuk mendampingi keluarga yang berduka agar mereka terhibur dan memperoleh kekuatan untuk melanjutkan kehidupan serta tidak terpuruk dalam kesedihan, kekhawatiran, dan penyesalan. Umat Israel yang berada di dalam pembuangan mengalami hidup dalam kesedihan yang berkepanjangan dan mulai merasakan putus asa. Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi karena masa penghukuman telah selesai. Tuhan akan memulihkan mereka dan membawa mereka pulang untuk memulai hidup yang baru dan dengan menaati tuntunannya. Mereka akan pulang dan membangun kembali negerinya. Mereka harus bekerja keras untuk membangun bangsanya. Allah menginginkan umatnya memiliki semangat dan daya juang untuk memulai kehidupan yang baru. Oleh karena itu, penting untuk mengirim utusan guna menghibur dan menenangkan hati umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita tidak mungkin terbebas dari yang namanya masalah, tantangan, dan juga pergumulan. Namun, jika kita membiarkan diri terpuruk dalam perasaan sedih, khawatir, dan putus asa, kualitas hidup kita akan semakin menurun dan kita tidak akan mampu menghasilkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, kita perlu berserah kepada Tuhan, menerima penghiburan serta kekuatan darinya, sehingga kita memiliki semangat untuk berkarya dalam kehidupan di tengah sesama. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tutup renungan kita berdoa. Tuhan, kami boleh mengingat Engkau ada di sepanjang kehidupan manusia. Sampai dengan hari ini, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa tersedia bagi kami. Biarlah kami boleh mengingat Tuhan bagaimana kehidupan kami dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi bangsa dan juga boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Engkau tuntun agar kami mampu memahami setiap kebenaran dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai segenap aktivitas dan tanggung jawab kami. Biarlah Engkau menolong membimbing kami untuk dapat menuntaskan setiap tanggung jawab kami dengan baik. Dan apa yang kami kerjakan kiranya boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Selamat menjalankan aktivitas kita pada satu hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.